Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari para hadirin sekalian. Jadi seperti biasa, perkenalkan saya Vin, saya berdiri di depan Anda semua. Jadi pertama-tama saya ucapkan karena saya Vino, saya sedang berdiri di hadapan Anda semua di sini. Sebelum saya memulai ya, ada baiknya saya ucapkan kembali ya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama karena berkatnya sehingga pada hari ini kita semua bisa dikumpulkan kembali di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Lalu yang berikutnya saya juga ucapkan banyak terima kasih buat para hadirin yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk datang menghormati acara kepulangan Bapak Vin. Jadi baik dari rekan bisnis, rekan kerja, teman, kolega, sahabat maupun dari pihak keluarga dan kerabat ya. Jadi seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, maka sekali lagi saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, saya adalah Vino, saya adalah salah satu putra tertua dan 7 bersaudara di keluarga saya, dan tentunya saya adalah salah satu anak dari yang meninggal pada hari ini, yaitu Bapak Vin. Jadi saya ada salah satu juga anak beliau, dan tentunya saya yang tentunya akan meneruskan tanggung jawab beliau. Jadi saya juga bicara di sini sebagai kapasitas saya sebagai penerus perusahaan NNG Corp milik orang tua saya, bapak saya, dan saya di sini berdiri sebagai salah satu CEO baru dari perusahaan NNG Corp milik bapak saya. Sekilas tentang bapak saya buat yang belum tahu, jadi bapak saya itu meninggal setelah 7 kali percobaan pembunuhan oleh badan intelijen dari luar Indonesia ya. Dan terutama ya setelah 7 kali percobaan pembunuhan ya, di percobaan ke-7 akhirnya ya beliau meninggal, dan tentunya ya ini meninggalkan kesan pahit buat para pihak-pihak yang merencanakannya, karena semuanya sudah terbongkar dan tentunya sudah diusut tuntas dan tentunya sudah membuka mata publik lah. Jadi beliau wafat pada umur 95 tahun saat sedang kampanye untuk pencalonan menjadi Presiden Republik Indonesia ya, untuk yang kedua kalinya. Banyak bilang beliau ini orangnya istilahnya punya karakter yang keras ya. Beliau ini mengutamakan disiplin, kerja keras, etos kerja ya, terus integritas, kejujuran dan keadilan dalam bekerja. Dan beliau juga selalu mengutamakan disiplin dan selalu menaati segala peraturan-peraturan SOP yang berlaku. Dan tentunya banyak juga yang bilang bahwa beliau ini istilahnya keajaiban dunia ke-7 ya, karena beliau berhasil membuktikan bahwa dari dulu ya beliau hanya berada di bawah garis kemiskinan ya, hanya bekerja sebagai tukang parkir, dan beliau berhasil membuktikan pada usianya yang ke-25 tahun bahwa beliau berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, dan tentunya pada usia 30 ya berhasil menjadi salah satu CEO dari perusahaan yang dia bangun sendiri, yaitu NNG Corp ya. Jadi salah satu perusahaan fintech terbaik, perusahaan fintech dan teknologi nomor 1 ya di Indonesia dan Asia Tenggara, dan tentunya diakui di seluruh dunia hingga saat ini. Dan ya banyak juga yang bilang bahwa beliau ini orang yang dermawan ya, karena beliau juga sering terlibat dalam aksi kemanusiaan, misalnya untuk pembangunan kembali Gaza yang baru saja merdeka ya, dan pembangunan Ukraina yang baru saja membangun kembali negaranya setelah selesai perang. Dan untuk dari saya sendiri, saya cuma mau bilang ya, bapak saya ini punya 1001 pengalaman yang tidak bisa dia ceritakan semua pada saya. Bahkan jika beliau punya waktu seumur hidup, sepertinya tidak akan selesai untuk menjelaskan semua pengalaman-pengalaman tersebut. Yang jelas saya banyak belajar dari beliau, dan yang jelas beberapa hal yang disampaikan ya, saya dituntut menjadi orang yang mandiri ya. Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, baik saat di bawah maupun saat di atas. Apapun kondisinya, saya harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Dan tentunya pesan dari beliau juga untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan tentunya
dua pesan ini tentunya bukan cuma bagi saya ya, tentunya ini semua pesan bagi Anda semua yang hadir di sini. Apakah Anda semua bisa benar-benar menjadi garam dan terang dunia? Memang benar bahwa beliau sudah wafat, meninggal. Namun apakah kebaikannya akan berhenti di situ saja? Tentunya. Jadi tugas kita untuk melanjutkan segala kebaikannya agar makin banyak orang lagi yang bisa tertolong dan merasakan manfaatnya. Dan mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menikmati hidangan sederhana yang kami sediakan.